Polda Sumut dan Polres Tanah Karo berhasil menggerebek lokasi perjudian terbesar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, petugas berhasil amankan 29 orang dan puluhan mesin judi berbagai jenis. Setelah melakukan investigasi, tim gabungan Polda Sumut bersama Danpomdam 1 Bukit Barisan serta Polres Tanah Karo berhasil menggerebek lokalisasi judi terbesar di Tanah Karo yang berada di jantung Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 29 orang saat dilakukan penggerebekan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sebanyak 6 orang dibebaskan karena tidak terlibat dalam permainan judi. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP, yang mana selanjutnya 29 orang tersebut kami amankan dan kami boyong ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara guna proses selanjutnya. Di mana dari 29 orang tersebut, 6 orang kami kembalikan karena yang bersangkutan merupakan penonton. Lokasi judi telah meresahkan warga karena aktivitas perjudian yang selama ini berlangsung. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza kembali mendapat serangan teror pesawat tanpa awak saat tengah berlabuh di Tunisia. Serangan teror itu terjadi sehari jelang keberangkatan tim Global Summit Flotilla yang menantang blokade Israel di Gaza. Awak kapal Alma panik saat serangan udara dari pesawat tanpa awak menghantam kapal pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kapal ini tengah bersandar di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Meski tidak ada korban jiwa, namun kapal berbendera Inggris ini rusak di deknya. Para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla mengutuk serangan ini dan menuding Israel dalam dibalik teror. Yang diserang secara pengecut oleh Zionis ketika sedang berada di perairan Tunisia. Ini jelas sekali melanggar berbagai peraturan internasional, melanggar dalam bentuk penyerangan terhadap sipil yang tak bersenjata, menyerang di perairan milik negara lain, dan banyak lagi. Ini hanya menambah panjang rangkaian atau silsilah pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap kemanusiaan di dunia ini. Sehari sebelumnya, kapal utama yang membawa anggota Komite Pengarah Global Summit Flotilla juga diserang pesawat tanpa awak. Meski mendapat serangan teror bertubi-tubi, namun para aktivis kemanusiaan tak gentar dan bertekad melanjutkan pelayaran ke Gaza. Dari Tunis, Tunisia, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Pemirsa, Israel terus menyerang Gaza tanpa henti. Situasi di jalur Gaza pun diperkirakan akan semakin memanas seiring makin intensifnya operasi militer yang dilakukan Israel. Israel terus membombardir kota Gaza. Tak hanya gedung-gedung tinggi dan pengungsian, rumah ibadah pun jadi target serangan Israel. Serangan udara Israel menargetkan Masjid Ibn Taimiyah di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Selasa malam. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan menara dan Masjid Yafa di Deir al-Balah, Gaza Tengah pada Rabu pagi. Sementara itu, pada Selasa tengah malam, Israel kembali meluncurkan serangan udara yang menargetkan tenda-tenda pengungsi di lingkungan Al-Maliyah di barat daya kota Gaza. Tercatat sejumlah warga sipil yang mengungsi meninggal dunia dan terluka, termasuk juga anak-anak. Pemirsa, kepergok setelah beraksi seorang pelaku curanmor di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diamuk warga. Pelaku mengaku mencuri demi kebutuhan sehari-hari. Gak usah dibawa ke kita. Ini bawa kemana, Pak? Udah lepasin aja lagi. Dan sekarang begini, mohon maaf. Dan sekarang kalau kamu bawa ke kita, mohon maaf.
Beginilah video amatir milik warga yang viral di Jagadmaya. Dari narasi video, seorang polisi yang bertugas di unit sentra pelayanan kepolisian SPK Mapolsek Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengatakan kepada warga yang membawa pelaku pencurian motor agar melepaskan kembali pelaku. Selain itu, oknum polisi juga menakuti warga bahwa jika membuat laporan motor yang sempat dicuri pelaku akan dijadikan barang bukti untuk waktu yang cukup lama. Saat mencuri, pelaku sempat diamuk warga, kemudian akhirnya dibawa ke Mapolsek Cikarang Utara. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, mengatakan kejadian tersebut hanya salah pengertian antara warga dengan anggota yang bertugas saat itu. Tapi faktanya kan, kita mendapati fakta bahwa tersangka dan barang bukti kan ada di kantor polisi dan kita tahan. Jadi sementara anggota kita kan kita dirangkul oleh propam, tapi kita kan rekan-rekan juga bisa melihat bahwa tersangka juga ada di tempat kantor kepolisian, barang buktinya ada itu saja. Akibat video viral tersebut, anggota Polsek Cikarang Utara yang saat itu bertugas tengah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok setelah beraksi seorang pelaku curanmor di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamuk warga. Pelaku mengaku mencuri demi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pasca insiden pembunuhan ayah tiri di Bangkalan, Jawa Timur, salah satu pelaku akhirnya berhasil dibekuk polisi. Motif pelaku adalah dendam usai ibunya dinikahi oleh korban. Berapa orang lu? Seorang pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok saat berusaha mengambil 2 motor dan akan mengambil motor ketiga di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat pelaku ditangkap, warga juga mengamankan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci motor. Korban mengetahui menjadi korban pencurian usai dirinya saat itu dibangunkan penghuni kontrakan lainnya. Selain motor aib, gembok gerbang turut dirusak pelaku. Tak berselang lama pelaku tertangkap saat warga melihat ada 2 motor hasil curian yang terparkir mencurigakan tak jauh dari lokasi. Saat dicari warga, pelaku ketahuan bersembunyi di bawah tangga kontrakan. Ini warga telah menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Cikarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Unit Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan akhirnya berhasil membekuk tersangka KU, salah satu pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang merupakan bapak tirinya. Ia ditangkap setelah sempat bersembunyi di salah satu desa di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Kepada petugas, ia mengakui semua perbuatannya tanpa rasa penyesalan. Ia tega menghabisi nyawa ayah tirinya di depan ibu kandung hingga menyuruh adiknya membantu mengeksekusi dengan celurit yang sudah disiapkan. Pelaku yang merupakan anak tiri korban menyimpan dendam karena merasa hidup tak terurus setelah ibunya dinikahi korban sekitar 5 tahun lalu. Satu pelaku lainnya berinisial RO yang tak lain adalah adik tersangka masih dalam proses pengejaran polisi. Tersangka kini terancam hukuman penjara 20 tahun hingga pidana mati. Diamankan di salah satu di desa Kokop. Yang bersangkutan merupakan anak tiri dari korban atau anak dari istri korban. Dan motifnya apa? Motif dari si pelaku ini karena merasa kesal ibunya menikah dengan korban. Jadi pelaku ini tinggal bersama adik-adiknya tanpa orang tua. Orang tua ayahnya kerja di Ambon, sedangkan ibunya ini menikah dengan korban. Sebelumnya warga digegerkan dengan aksi penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung hilangnya nyawa di Jalan Raya Macaje, Tanjung Bumi, Bangkalan pada Senin petang. Warga yang berdatangan ke lokasi menyaksikan korban berinisial MU yang sudah tergeletak tak bernyawa, dipeluk istrinya yang hanya bisa menangis memeluk tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.